إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan siang hari ini semua kita masih berikan kesempatan dan juga kesehatan hingga kita bisa bersama hadir di masjid dan juga di majlis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sudah tiba pada hari-hari akhir di bulan Ramadan, dan barang siapa yang di antara kita mendapati amalnya sudah baik sejak awal Ramadan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berarti Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Anda semua taufik, kemudahan, kelunakan hati untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang mendapati dirinya belum baik, belum maksimal, bahkan na'udzubillah misalnya maksiat malah dia lakukan dan mungkin banyak di bulan Ramadan ini, maka bersegeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dan cinta kepada orang yang kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan kemaksiatan. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita ingin menyebutkan satu faedah dari salah satu hadis pilihan Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah, khususnya hadis yang terakhir, yaitu berkaitan dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya
thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah kamu lakukan dan aku tidak peduli." Wahai anak Adam, jika dosamu memenuhi langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Wahai anak Adam, jika kamu mendatangiku nanti di hari kiamat, membawa sepenuh bumi dosa, tapi kamu datang dalam keadaan tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun, sungguh aku akan mendatangimu, membawakan kepadamu juga sepenuh bumi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada hadis ini ada banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah yang pertama, syarafu bani Adam haitsu wajjaha Allah Subhanahu wa taala al-khitab ilaihi. Kemuliaan anak Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala melayangkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khusus Allah arahkan kepada kita semua umat manusia, tidak kepada makhluk yang lainnya. Ini yang menunjukkan bahwasanya kita semua anak Adam mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memanggil, selayaknya siapapun di antara kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan kami telah muliakan anak Adam dan telah kami bawa mereka, baik itu di bumi, di dataran ataupun di lautan. Dan kami telah berikan kepada mereka rizki yang baik-baik, dan kami muliakan, kami utamakan mereka dibandingkan semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sebuah kemuliaan atau keutamaan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, maka selayaknya siapapun di antara kita ketika tahu ada panggilan seperti ini, maka kita betul-betul pasang telinga, ada apa Allah Subhanahu wa taala memanggil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli." Maka faedah yang kedua kita bisa dapatkan bahwasanya yang namanya berdoa harus dengan pengharapan. Yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus penuh pengharapan. Annahu la budda ma'ad du'ai min raja. Tidak boleh asal berdoa, tapi harus ada pengharapan di hati akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan dalam hati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berdoa betul-betul seseorang itu melakukan adab-adabnya, hatinya hadir, serius meminta, dan tidak main-main ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah akan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adab. Ketika berdoa kita yakin bahwasanya doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah kata Nabi Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawab doa seseorang yang timbul dari hati yang lalai, apalagi main-main. Makanya seriuslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dengan penuh pengharapan.
Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, walakin liya'zim mas'alatahu. Inna Allah yaf'alu ma yasha, la mukriha lahu." Rawahu Bukhari dan Muslim. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian ketika berdoa mengatakan, "Ya Allah, ampuni aku jika Engkau kehendaki. Ya Allah, rahmati aku jika Engkau kehendaki." Li'azim mas'alatahu, dia harus serius minta kepada Allah, memohon kepada Allah semua yang dia ingin minta. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah mau dan tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala doa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adab, mengangkat tangan sejajar dengan bahu di depan dada. Terkadang telapak tangan kita kemudian menengadah ke langit, terkadang ke wajah kita sebagaimana praktek Nabi Muhammad, dan serius memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lain, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sifat as-salbiyah, sifat-sifat yang buruk atau sifat yang negatif. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ubali. Wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni semua dosa-dosamu dan aku enggak peduli. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menafikan kepedulian. Apa maksudnya seperti ini? Jika pian dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menafikan satu sifat, maka prinsip kita menetapkan sifat yang sebaliknya. Untuk mendekatkan pemahaman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'khudhuhu sinatu wa la naum." Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Ini sifat yang kurang. Ini sifat yang negatif. Tapi Allah Subhanahu wa taala nafikan sifat itu dari dirinya. Maka prinsip kita Ahlus Jamaah menetapkan sifat yang sebaliknya. Allah selalu terjaga, Allah kemudian tidak tidur. Atau contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hambanya. Allah nafikan sifat kezaliman, padahal Allah sangat mampu menzalimi hambanya, sangat mampu. Tapi Allah menafikan sifat zalim dari dirinya. Maka prinsipnya kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Allah Maha Adil, Allah sangat adil. Jika ada sifat di atas keadilan, Allah memilikinya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa sebesar apapun dosa itu. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jika dosamu memenuhi langit," anan itu adalah awan yang paling tinggi. Jika dosamu memenuhi langit, ulun terjemahkan dengan jika dosamu memenuhi langit, banyak sekali dosa orang ini. Kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ghafartu lak," niscaya aku akan ampuni untukmu. Asal minta ampun. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengarkan bisikan syaitan ketika Anda kemudian berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitanlah yang membisikkan ketika banyak dosa kita, bertumpuk dosa kita, mereka lah yang bisikkan, "Kamu tidak usah minta ampun, dosa kamu terlalu banyak, percuma kamu minta ampun, gak bakal diampuni juga. Masa lalu kamu kelam sekali, lihat aja sisa-sisa dosamu aja kelihatan di wajahmu. Sisa-sisa dosamu ada pada semua tubuhmu. Percuma, nggak perlu kamu minta ampun, sudah lanjutkan kemaksiatanmu. Bahkan upgrade kemaksiatanmu." Bisikan-bisikan syaitan. Hadirin, Anda harus melawan bisikan yang seperti ini. Ketika seorang, ulun pernah menghadapi orang seperti ini, dia putus asa akan rahmat Allah, dia merasa bahwasanya Allah tidak akan ampuni dosa dia. Salah. Jangan kalian, kata Allah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa.
sebanyak apapun, sekelam apapun, segelap apapun masa lalu kita, ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik untuk semua kita kemudian bisa mendapatkan hidayah ini, bisa hadir ke masjid ini, bisa menghadiri pengajian-pengajian. Itu di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala sudah berikan taufik kepada Anda. Maka lanjutkan. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Surah An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa yang melakukan amalan yang buruk atau menzalimi dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, niscaya dia akan dapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ingat hadirin, minta ampun kepada Allah tidak cukup dengan lisan astaghfirullah tub alayya, enggak cukup. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oke dengan lisan, tapi juga ada dengan anggota badan. Hatinya rujuk kepada Allah, lisannya mengatakan astagfirullah, pun ada prakteknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, ikhlas taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan dia bertaubat betul-betul hanya menyembah Allah, hanya ingin mengagungkan Allah. Bukan karena tidak nyaman dengan teman, bukan karena tidak nyaman dengan suami atau istri, bukan. Ikhlas lillahi taala, dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, an-nadam. Dia betul-betul menyesal, menangis dia. Dia teteskan air matanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di salat-salat malam dia. Karena begitu banyaknya dosa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu, menyesal dia. Kenapa kok sampai dia lakukan? Kenapa kok dia sampai terjerumus pada dosa-dosa tersebut? Menyesal dia. Sampai meneteskan air mata. Kata Nabi Muhammad, mata. Air mata yang menetes. Seseorang yang kemudian meneteskan air matanya karena mengakui dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah akan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Menangislah. Karena dosa kita begitu banyak. Tiga, al-iqla'. Maksiatnya dia tinggalkan. Kalau berkaitan dengan kewajiban yang dia tinggalkan, bentuk tobatnya, yuk lakukan kewajiban tersebut. Kalau bentuk maksiatnya karena dia melakukan kemaksiatan, stop dari maksiatnya. Dan kalau maksiatnya berkaitan dengan hubungan antar anak Adam, maka harus diselesaikan dengan orang tersebut. Inilah bentuk taubat. Yang keempat, niat kuat, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Walaupun siapapun di antara kita, kata Nabi Muhammad SAW, ma min abdin muslimin illa walahu dzambun ya'taduhu alfinatu ba'da alfina. Tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia pasti punya dosa yang sudah biasa dia lakukan sekali waktu dan yang lainnya. Hanya kita yang tahu dengan dosa kita masing-masing. Maka stoplah. Rujuklah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semua dosa-dosa kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, al-waqtul mutah. Waktu yang masih ada. Secara umum sebelum matahari terbit dari barat, dan secara khusus sebelum nyawa roh sampai tenggorokan. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia ruhnya sampai tenggorokannya, sampai kerongkongannya. Sebagaimana Fir'aun ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi sudah telat. Dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari, maksudnya siap menerima taubat supaya orang-orang yang bermaksiat di malam hari minta ampun di siang hari, dan sebaliknya. Allah membentangkan tangannya di malam hari, siap menerima taubat seorang hamba supaya orang-orang yang bermaksiat di siang hari minta ampun di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Jika waktu itu masih ada, dan alhamdulillah waktu itu masih ada, insyaallah taubat siapapun di antara kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haqq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Faedah berikutnya, dan faedah-faedah ini adalah ulun ambil dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah yakni kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kata beliau berikutnya, barang siapa yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi ingat, ini tidak secara umum. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni liman yasha, bagi siapapun orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa untuk disekutukan dengannya, dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Pada potongan ini juga kita meyakini bahwasanya adanya pertemuan antara semua kita hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bantahan untuk siapapun orang yang tidak meyakini akan hari kebangkitan. Hadis ini, firman Allah ini menunjukkan bahwasanya semua kita akan kembali. Semua kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu untuk beramal. Ada alam yang berikutnya, alam barzakh, ada kemudian perhitungan yakni surga neraka berikutnya. Semua kita akan kembali. Semua kita akan Allah Subhanahu wa bangkitkan. Maka barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia membawa dosa sepenuh bumi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seisi bumi, serberat bumi, seluas bumi, dosa. Tapi dia datang pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukan kepada Allah sesuatu apapun, tidak syirik yang besar, tidak syirik yang kecil. La ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh aku akan mendatangi kamu dengan membawa sepenuh, seberat, seisi bumi juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa ini? Lima yasha, untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi ingat hadirin, prinsip kita jelas bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ketika seseorang itu melakukan dosa yang levelnya di bawah syirik, maka hukum dia di dunia adalah mukmin naqisul iman, mukmin tapi imannya lagi turun. Jika sampai meninggal seseorang itu masih dengan semua dosa besarnya, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, dia meninggal masih dengan semua maksiatnya, maka hukum dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzaba wa insya'a ghafalahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni dia karena Allah Maha Pengampun. Dan ingat hadirin, Ahlus Sunnah tidak memastikan bahwasanya seseorang itu masuk surga, seseorang itu pasti masuk neraka, kecuali dengan firman dan juga sabda. Sesaleh apapun orang mungkin akhir hayatnya bisa tergelincir, sebejat apapun orang mungkin di akhir hayatnya dia bertaubat, kecuali dengan firman dan sabda. Kita meyakini nerakanya Abu Lahab, Allah firmankan. Kita meyakini nerakanya istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh karena Allah firmankan. Kita meyakini surganya Nabi Muhammad karena beliau sabdakan. Kita meyakini surganya para sahabat karena Allah firmankan. Di luar itu, al-imanu bil khawatim, iman tergantung nanti pada akhirnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan akhir hidup kita ini cantik, manis, bagikan madu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ulun berdoa, assalakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat semua pian cantik, manis, bagikan madu, insyaallah. Bagaimana prakteknya? Allah akan buat Anda semuanya taat, dan Allah akan cabut nyawa Anda dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Allahumma qsina min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak,
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.